Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B1 dari CGP Angkatan ke-9 Kota Banjar akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 mengenai coaching dan supervisi akademik. Saya Rahmatullah dari SDN 2 Pataluman bertindak sebagai supervisor, dan di sebelah kanan saya Ibu Irma dari SDN Singap Tanjung bertindak sebagai coach, dan di sebelah sini ada Ibu Rica dari SDN 2 Banjar bertindak sebagai coach. Mudah-mudahan video yang kami paparkan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah lumayan ya Pak ya, basah. Masa iya sama saya juga tadi kehujanan pagi-pagi teh ya. Iya. Tadi gini, saya baru mohon maaf baru baca WA dari Bu Irma, katanya ada yang disampaikan gitu kan ya, persiapan buat coaching hari ini teh. Iya, hari ini kebetulan saya ada proses coaching, saya selaku coach dan nanti sama Bu Rica bersama coach saya. Oh, sama Richard Iya. ya. Nah Bu Irma, kira-kira ya di sisi mana gitu kan yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana Bu Irma akan kembangkan? Jadi kalau saya sih maunya semua kompetensi saya kembangkan ya Pak, yaitu ada presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, juga mendengarkan dengan rasa. Kalau saya gitu Pak, maunya semua. Lalu gimana Bu Irma, bagian mana ya atau secara spesifik yang mesti saya amati gitu ya? Saya ingin Bapak itu lebih mengamati di bagian memberikan pertanyaan berbobot. Ya itu aja Mas ya. Lalu bagaimana penilaian Bu Irma sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan ini? Kalau menurut saya, kenapa saya ingin Bapak mengamati di mengajukan pertanyaan berbobot, karena menurut saya itu bagian terpenting Pak. Jika saya bisa melakukan atau memberikan pertanyaan tersebut, mungkin saya akan bisa menggali potensi si coach itu sampai dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya gitu Pak. Oh iya betul. Jadi apa harapan dari observasi yang akan dilakukan oleh Bu Irma kepada coach ini? Harapannya itu saya bisa mendengarkan dengan rasa gitu Pak, present lah, intinya sepenuhnya hadir mendengarkan dia, lalu bisa memberikan pertanyaan berbobot sampai dia itu lancar berceritanya, sampai dia dengan tidak sengajanya atau dengan bisa menyadari gitu potensi yang ada dirinya untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Iya. Oke, mudah-mudahan Bu Irma sukses ya nantinya Bapak, terima apa kasih. coaching Bu Rica ya. Iya. Kemudian ya membantu menemukan solusi terbaik. Ya, amin, amin, amin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum Bu Rica. Waalaikumsalam Bu Irma. Apa kabarnya Bu Rica hari ini? Alhamdulillah Bu, saya dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Gini nih Bu, tadi pagi Ibu udah ada WA saya. Kira-kira ada apa nih Bu? Apa ada yang mau disampaikan oleh Ibu? Iya Ibu, sebelumnya saya mohon maaf ya Bu. Pagi-pagi sekali saya sudah mengganggu Ibu. Sebetulnya saya itu ada yang ingin disampaikan Bu tentang masalah yang saya hadapi Bu. Oh begitu. Memangnya permasalahan apa nih yang sedang Bu Rica hadapi sekarang ini? Jadi begini ya Bu ya permasalahannya. Ketika kemarin saya mengajar di kelas 1, karena kebetulan saya kan guru di kelas 1 ya Bu ya. Ya. Nah, ada beberapa anak Bu yang kurang fokus terhadap pembelajaran, sehingga anak-anak tersebut tidak bisa memahami materi pembelajaran dengan baik. Nah, dari permasalahan tersebut, lalu solusi apa nih yang Ibu harapkan? Tentu saja Bu, saya menginginkan beberapa anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan bisa memahami materi pelajaran. Nah, untuk menemukan solusi tersebut, sudah ada usaha belum yang Ibu lakukan? Sudah ada Bu, kemarin ketika saya mengajar, saya menggunakan model dan media yang menarik menurut saya. Seperti itu ya. Dari beberapa anak tadi, hambatannya apa yang kira-kira membuat mereka tidak fokus itu Bu? Mungkin
metode pembelajarannya kurang sesuai Bu dengan karakteristik anak tersebut. Memangnya sebelumnya Ibu menggunakan metode seperti apa? Saya menggunakan metode diskusi Bu. Nah, terus berdasarkan pengamatan Ibu Rica nih ya, anak yang kurang fokus itu tertariknya dalam hal apa Bu? Sepertinya mereka itu akan lebih menyukai jika mereka mencoba sendiri Bu, mencoba sendiri misalkan untuk kegiatan praktek di depan, sehingga mereka akan lebih mudah memahami materi saya. Nah, kalau begitu kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan? Sepertinya saya harus mencoba metode lain Bu. Boleh juga tuh Bu ya harus ganti metode. Lalu kira-kira metode apa yang akan Ibu terapkan? Yang sudah saya tadi ceritakan itu sepertinya akan lebih cocok jika saya menggunakan metode praktik Bu. Selain praktik di dalam kelas, saya pun praktik di luar kelas serta menggunakan sumber belajarnya langsung sehingga si anak yang mereka itu ya bisa mencoba atau melakukan sendiri kegiatannya. Wah, mantap sekali itu Bu. Nah, menurut Ibu kira-kira ide tadi itu bisa merubah anak yang kurang fokus menjadi lebih fokus nggak Bu dalam belajar? Kalau menurut saya sih Bu, sepertinya anak tersebut akan lebih fokus dan mereka akan lebih mudah memahami materi karena anak tersebut bisa melakukannya sendiri dan langsung merasakannya sendiri Bu. Nah, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira bisa tidak Ibu ceritakan kembali tentang apa yang Ibu lakukan? Jadi begini ya Bu ya, mungkin nanti ke depannya saya akan mengajar itu tidak hanya menggunakan metode diskusi saja Bu, tetapi saya juga akan menggunakan metode praktek. Nah, seperti yang tadi ya, prakteknya bisa di dalam dan di luar kelas. Begitu Bu. Nah, selain itu juga manfaatnya anak tadi dapat mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa mengganggu teman-temannya yang sedang belajar Bu. Nah, bagus sekali itu Bu. Jadi, sebenarnya Ibu itu sudah bisa menyelesaikan masalah sendiri. Itu wajib dicoba Bu. Tadi beberapa rangkaian usahanya ya Bu ya. Sekarang kira-kira komitmen apa yang akan Ibu bisa terapkan untuk ke depan? Mungkin besok saya akan mulai mempersiapkan bahan dan alat-alat apa saja yang akan diperlukan untuk kegiatan praktik dalam pembelajaran. Baik Ibu, lalu kira-kira nih Bu Rica butuh nggak sih dukungan dalam melakukan persiapan tadi gitu? Tentu saja saya membutuhkannya Bu. Besok saya akan coba meminta bantuan kepada teman saya yang di kelas 1B, ada juga guru PJOK dan guru PAI yang bisa saya minta tolong Bu. Ya, bagus sekali itu Bu. Jadi Bu Rica nanti bisa saling berbagi ya, bisa berkolaborasi juga dengan guru-guru lain. Jadi akan lebih mudah gitu Bu mengatasi permasalahannya. Ya. Semangat Bu. Iya Ibu, terima kasih. Besok saya akan langsung coba lakukan Bu. Setelah Ibu bercerita permasalahan Ibu barusan nih, perasaan Ibu sekarang bagaimana? Pesan saya ya Bu ya. Iya. Sudah tentu itu saya merasa lebih baik ya. Saya merasa lega gitu ya Bu ya. Alhamdulillah sekali dengan pembicaraan ini saya merasa mendapatkan pencerahan Bu, mendapatkan solusi terhadap masalah saya tadi Bu. Baik. Ya, alhamdulillah kalau begitu saya juga ikut merasa senang ya Bu karena Ibu bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Iya Bu, apalagi saya sangat berterima kasih sekali sama Ibu ya, karena Ibu sudah banyak membantu saya. Mulai tadi pagi kan sudah saya ganggu waktu istirahatnya ya Bu ya, apalagi sekarang dengan berbincang seperti ini saya mendapatkan solusi. Pokoknya thanks banget ya Ibu ya, terima kasih. Ibu sama-sama. Baik, tetap semangat ya Bu ya. Ya mungkin coachingnya sudah selesai ya Bu ya. Mari kita mengerjakan tugas selanjutnya ya Bu ya. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana Bu Irma tadi coaching dengan Bu Rica? Alhamdulillah Pak, lancar sih kalau menurut saya ya. Ya, alhamdulillah tadi saya juga mengikuti dari awal sampai akhir ya, mengamati perjalanan percakapan coaching Ibu dengan Bu Rica ya. Nah,
dari percakapan coaching tadi ya Bu, bagaimana penilaian Ibu sendiri ya, mandiri, performa dalam kompetensi yang Ibu sampaikan tadi? Kalau menurut saya, alhamdulillah sudah cukup baik ya Pak ya. Tadi sudah terjalin kemitraan sehingga Bu Rica juga sebagai coaching dia tidak sungkan untuk bercerita gitu Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Terus saya juga menjadi agak bisalah mendengarkan dengan aktif dan penuh rasa. Oh gitu. Oke. Nah, dari apa yang membuat Ibu ya bisa menilai demikian? Karena tadi Bu Rica dia bercerita dengan lancarnya gitu loh Pak. Saya juga bisa memahami maksud dari permasalahannya sehingga saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang dia gitu untuk mencari atau solusinya. Oh iya. Bu Ilmu, boleh saya nyampaikan hasil pengamatan tadi ya? Tentu Pak, sebagai bahan evaluasi untuk saya. Iya, terima kasih Bu Ilmu. Jadi gini, tadi hasil pengamatan saya gitu kan pada saat Bu Ilmu mengajukan pertanyaan berbobot ya, gitu kan, menurut saya itu sudah melakukan dengan baik ya, selamat gitu ya. Itu sudah sesuai dengan standar yang digunakan yaitu alur kita tadi gitu kan ya. Nah, terus bagaimana nih pendapat Ibu mendengar hasil amatan saya barusan gitu? Alhamdulillah dong Pak, kalau gitu saya senang ya Pak ya, walaupun memang saya merasa memang belum sempurna nih, mungkin saya butuh latihan, tapi saya senang sekali Pak mendapat penilaian dari Bapak seperti itu. Nah, tapi ada beberapa bagian ya, misalnya hasil amatan saya itu tadi kan permasalahan Bu Rita itu penggunaan metode atau model ya, yang membuat siswa itu agak boring ya atau kurang tertarik begitu. Terus tadi Ibu agak sedikit hampir terpeleset ya memberikan saran begitu kan. Nah, tanggapan ini seperti apa tuh ketika merespon permasalahan dari menanggapi coaching tadi? Harusnya tadi itu saya lebih menahan diri gitu Pak, jangan memberikan asumsi-asumsi seperti itu harusnya Pak, tapi tadi juga saya hampir ya Pak ya, hampir ya, tapi tidak terjadi ya, gitu ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya saya bisa lebih ini lagi Pak, menahan diri lagi. Ya memang sudah bisa tadi bisa menahan, tidak berasumsi ya dengan cara memberikan pendapat gitu kan. Tapi memang sudah baik menampilkan dapatnya menggali potensi dari Bu Rica sehingga dapat menemukan solusinya sendiri gitu. Nah, baik Bu Irma, gitu kan, dari diskusi kita barusan ya, apa yang sudah terbayang akan Bu Irma lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini dari pertanyaan berbobot ya? Jadi saya berkomitmen nih Pak untuk terus melatih, melakukan proses coaching dengan siapa saja, namun untuk menjaga proses coaching ini yang harus sesuai alur gitu Pak. Jadi kalau ngobrol teh nggak kayak ngobrol biasa aja, tapi lebih menggunakan alur cerita ini di percakapan dengan siapa saja gitu Pak. Sebagai proses berlatih saya dalam melakukan coaching. Dan juga mungkin nanti saya akan mengajak rekan sejawat lainnya agar nanti bisa saling mengingatkan gitu Pak, sama-sama belajar. Iya betul. Ya betul sekali Bu Irma. Kita harus ada partner ya gitu kan, untuk saling mengingatkan gitu kan. Karena tujuan itu juga baik ya. Nah, mungkin nanti Bu Irma akan saya sampaikan hasil pengamatan saya gitu kan. Mungkin yang terakhir Bu Irma nih, bagaimana perasaan Bu Irma gitu kan ya selama melakukan proses coaching kepada Bu Rica gitu. Alhamdulillah perasaan saya senang ya Pak ya. Ini sebagai bentuk ini sih menambah kompetensi baru untuk saya mungkin di bidang coaching, tapi saya yang lebih senangnya adalah di saat coaching juga mampu menggali potensi dalam dirinya sendiri sampai beliau mampu menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti itu Pak. Iya Bu. Bu Irma sekali lagi selamat. Bu Irma sudah sesuai dengan alur ataupun hidupan yang kita gunakan. Mudah-mudahan kedepannya semakin sukses lagi. Ya, terima kasih selamat ya Bu Irma. Demikian pemaparan video dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.